Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan nge-review salah satu publik transportasi yang cukup terkenal di Jakarta. Namanya Bajaj. Bajaj menjadi salah satu transportasi khas di Jakarta di era tahun 70-an, 80-an, dan 90-an. Seperti teman-teman tahu, saat itu bajanya itu berwarna kuning dan dia memakai knalpot yang kencang suaranya, tang teng 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 teng, sehingga terdengar sangat nyaring. Mungkin saat itu cukup mengganggu, tapi menjadi ciri khas kota Jakarta. Dan waktu itu mesinnya masih 2 tak ya, sehingga seperti bajak polisi. Nah, saat ini Bajaj telah berubah menjadi bajai warna biru. Nah, bajai biru ini termasuk bajai yang ramah lingkungan dan tidak polusi. Kenapa? Karena bajai ini memakai bensin ataupun bahan bakar yang berasal dari gas. Jadi bahannya itu dari gas BBG ya, bahan bakar gas, sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Nah, selain itu Bajaj juga menjadi salah satu moda transportasi yang bisa diajak ke tempat-tempat yang atau jalan-jalan yang kecil. Meskipun kelemahannya dia tidak bisa melewati beberapa jalan protokol. Seperti contohnya Jalan Medan Merdeka Barat itu tidak bisa dilewati oleh Bajaj. Jadi kalau teman-teman mau melewati Jalan Medan Merdeka Barat, dia harus di belakangnya. Itu Jalan Abdul Muiz ya. Nah, pasca ada Gojek online, Bajaj ini salah satu moda transportasi yang mengalami efek ya. Karena beberapa supir bilang, supir Bajaj, mereka mengalami penurunan penghasilan sampai 40%. Nah, awalnya setoran mereka itu sekitar 130.000 sehari. Cuman karena ada Gojek online, maka setorannya diturunkan menjadi 70.000. Itu pun menurut informasi dari beberapa supir Bajaj, sulit untuk mendapatkan penumpang tiap harinya yang bisa mencapai target setoran 70.000. Kadang-kadang mereka hanya mendapatkan 2 atau 3 penumpang saja. Nah, ini ada Rumi yang ikut juga membahas tentang Bajaj ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin sering kali menggunakan Gojek atau Grab, bolehlah sekali-kali mencoba Bajaj ya. Di saat teman-teman turun dari KRL, MRT, LRT, atau dari kantor menuju beberapa tempat yang bisa dijangkau dengan Bajaj, cobalah menggunakan Bajaj. Bajaj ini menjadi salah satu moda transportasi yang menurut saya cukup aman dan safety ya. Aman, safety, dan juga tidak panas karena terlindungi, plus dia bebas polusi. Jadi saat teman-teman pakai Bajaj, teman-teman masih bisa WA, masih bisa mendengar mengangkat telepon. Berbeda kalau saat teman-teman menggunakan Gojek atau Grab Bike, itu kita otomatis tidak bisa mengangkat telepon ataupun mengetik WhatsApp ya, karena tentu akan kesulitan. Nah, cuman salah satu menurut saya kelemahan dari Bajaj ini, dia tidak terintegrasi dengan aplikasi seperti Grab dan juga Gojek. Jadi kalau teman-teman cek di aplikasi tersebut, itu nggak ada Bajaj di situ. Berbeda dengan taksi Bluebird yang bisa ngelink ke Gojek ya. Begitupun dengan aplikasi Jaklingko. Jaklingko pun Bajaj tidak masuk ya, sayang sekali. Padahal kalau menurut saya, kalau seandainya si Bajaj ini bisa diintegrasikan dengan Jaklingko, minimal ntar pada saat teman-teman turun di stasiun MRT, turun di stasiun LRT, turun di stasiun kereta api KRL, itu minimal Bajaj ini menjadi salah satu moda transportasi pilihan yang bisa dipakai selain Transjakarta Busway, selain Gojek, selain Grab, selain taksi ya. Jadi ini akan membantu mereka, para supir Bajaj,
untuk menambah penghasilan mereka. Nah, menurut informasi saat ini penghasilan bajai itu selain turun 40%, plus sekarang malah di masa pandemi ini lebih turun lagi. Jadi mereka untuk mendapatkan penumpang 3 saja itu sulit gitu. Ditambah lagi menurut beberapa informasi dari supir bajai, mereka pun kesulitan untuk mencari tempat semacam istilahnya tempat stamplat ya, halte. Jadi karena mereka besar, jadi tidak ada halte khusus untuk bajai. Nah, padahal kalau seandainya itu bisa dilingkan dengan Lingko, maka secara otomatis di setiap stasiun MRT, di setiap stasiun LRT, di setiap stasiun KRL itu setidaknya disiapkan halte khusus untuk bajai. Jadi jangan hanya Gojek dan Grab saja yang ada halte khususnya. Menurut saya bajai pun harus disiapkan halte khusus. Karena bajai menjadi salah satu moda transportasi pilihan menurut saya yang cukup luar biasa. Apalagi kan di era tahun 80-90 ini bajai ini menjadi ikonnya Jakarta ya. Nah, mungkin ini pekerjaan rumah buat pemerintah adalah bagaimana mengintegrasikan antara bajai dengan Jack Lingko, dengan Gojek, dengan Grab, dan diupayakan agar para supir bajai juga menggunakan aplikasi. Apakah mereka dipinjamkan handphone atau dipinjamkan semacam alat, dan kalau dimungkinkan saat membayar kita pun bisa memakai e-money ya, dan bayarnya juga tidak berdasarkan rumus kirologi kira-kira gitu kan, dari sini ke sana kira-kira 20.000. Nah, karena sudah terintegrasi mau nggak mau harus terukur, kalau saya jarak sekian harganya segini gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah, baik pemerintah daerah DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat bisa mengintegrasikan antara bajai dengan Jack Lingko, dengan Gojek, dengan Grab, sehingga para supir bajai juga penghasilannya akan naik, sehingga mereka akan semakin sejahtera. Karena beberapa informasi yang saya dapatkan di beberapa medsos itu banyak para supir bajai yang mengeluhkan kondisi sekarang, sehingga mereka untuk makan aja susah, dan malah mereka ada yang tidur di bajai ya. Saking sulitnya mereka mendapatkan penghasilan, sehingga untuk ngekos, untuk ngontrak rumah mereka sulit. Nah, ini saya kira pekerjaan rumah buat pemerintah ya. Dan khususnya di masa pandemi yang memang belum berakhir ini, dengan setoran 70.000, maka kalau seandainya teman-teman mau membantu para supir bajai ini, minimal yuk kita upayakan untuk naik bajai minimal seminggu sekali aja ya. Karena kan kalau seminggu sekali mungkin teman-teman mengeluarkan Rp20.000 saja untuk bajai. Mungkin dibandingkan dengan Gojek memang lebih mahal, cuman setidaknya kita bisa membantu para supir bajai ini. Mereka adalah saudara-saudara kita, mereka adalah teman-teman kita, mereka juga punya anak, punya istri, dan mungkin dengan kita membantu mereka, setidaknya kita bisa membantu perekonomian mereka menjadi lebih baik ya. Saya kira itu review saya mengenai bajai di Jakarta yang menjadi salah satu ikon kota Jakarta dulu, dan sekarang malah menurut saya harus segera digalakan lagi agar bajai ini menjadi salah satu ikon Jakarta, agar kalau ada wisatawan asing yang datang ke Jakarta, mereka pun tidak segan-segan untuk naik ke bajai ini ya. Naik bajai. Bajai menjadi salah satu transportasi yang bisa diandalkan di Jakarta. Oke. Saya kira itu review saya mengenai bajai. Jangan lupa upayakan naik bajai seminggu sekali agar kita bisa membantu saudara-saudara kita, para supir bajai, agar mereka bisa lebih sejahtera. Oke, thank you for watching. Have a nice weekend, Rumi. Kalau teman-teman suka video ini silahkan di like, kalau tidak suka di dislike. Kalau ada mau komentar silahkan komentar aja. Mudah-mudahan video ini bisa didengarkan juga oleh Pak Anies atau Pak Menhub, sehingga mereka akan mencarikan solusi supaya bajai kembali menjadi ikon Jakarta, dan kita semua, terutama para wisatawan dan kita, bisa juga terus konsisten menggunakan bajai ya.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.